kering-kering, pelepah itu kumpulkan, ikat, jual ke pasar. Batang-batang kurma yang roboh, tebang, ikat, jual ke pasar. Kamu jangan ketemu saya sebelum 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu orang itu datang membawa 10 dirham. Padahal modalnya tadi 2 dirham. Di sini apa? Di sini kita melihat Rasulullah itu pertama melarang orang itu kalau sehat jangan minta-minta. Yang kedua, Rasulullah menunjukkan bagaimana cara mencari modal. Yang ketiga, Rasulullah menunjukkan di mana mencari barang dagangan. Yang keempat, Rasulullah menunjukkan di mana itu harus dijual ke pasar. Yang kelima, supaya orang tidak boros tapi disimpan. Sehingga ketika ketemu Rasulullah, dia masih membawa uang 10 dirham, padahal dia sudah setiap hari memberi makan kepada istri dan anaknya. Artinya apa? Artinya Muhammadiyah ini pada periode sekarang ini, pada periodenya Pak Rauf ini di Kepanjen, itu supaya bisa menciptakan lapangan kerja. Bapak Dr. Andes Prianto ARMU, kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawla amma ba'd. Yang pertama, saya bersyukur saya bisa menepati janji yang saya sampaikan pada Pak Rauf untuk bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan Muhammadiyah di Kepanjen. Yang kedua, mudah-mudahan sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, panutan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya dan para pengikutnya. Yang ketiga, saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin wal maqbulin. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini iman kita bertambah, Islam kita bertambah, ihsan kita bertambah, kesehatan kita juga semakin kuat, dan mudah-mudahan kita masih dipertemukan kembali dengan Ramadan 1444 Hijriah. Amin. Pimpinan, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, organisasi kita ini namanya apa? Apa? Muhammadiyah. Oh ya. Muhammadiyah itu artinya apa itu? Pengikut Nabi Muhammad. Menurut Kiai Era Sugiarso dan Kiai Andika Prabangkara, yaknya itu yak nisbah, artinya mengikuti bangsanya Nabi Muhammad. Yang beliau berdua itu mengutip dari pendapat Kiai Sangdu. Ya Sangdu itu penghulu pengganti Kiai Khalil Kamaluddin Ningrat. Kalau Kiai Khalil Kamaluddin Ningrat itu menentang, tapi kalau Kiai Sangdu itu pendukung dari Kiai Ahmad Dahlan. Sehingga waktu mendirikan organisasi itu disebut namanya siapa? Ada yang mengusulkan Ahmad Dahlannya, tapi Kiai Dahlan nggak mau. Saya ini manusia biasa, masih sering salah. Yang tidak ada salahnya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi karena itu kita harus mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sifatnya apa?
Sifat Nabi Muhammad itu siddiq, jujur. Jadi kita sekalian itu harus jujur, selalu jujur. Jangan pernah bohong sedikit pun. Kalau keliru ya segera istighfar. Karena kunci hidup itu di dunia maupun di akhirat itu adalah trust. Trust itu kepercayaan. Jadi kalau kita tidak punya jaminan, kita tidak bisa pinjam uang ke bank. Tapi kalau kita mau pinjam uang ke bank, kita harus punya jaminan. Jaminan apa itu? Bisa sertifikat tanah, bisa apa? Mobil itu, surat-surat mobil itu, BPKB. Jadi setelah ada jaminan baru ada kepercayaan. Tapi itu di dunia. Tapi kalau dalam Islam, trust, kepercayaan itu ya karena perbuatan-perbuatan yang baik. Maka Nabi Muhammad itu diberi nama Al-Amin. Ya. Yang kedua sifatnya apa? Amanah, tanggung jawab. Jadi kalau kita sudah merasa sebagai warga Muhammadiyah, kita harus punya tanggung jawab sebagai pengikut Nabi Muhammad. Harus mengikuti bagaimana Nabi Muhammad. Nanti kita jelaskan. Lalu yang ketiga sifat Nabi Muhammad apa? Tablek. Tablek itu menyampaikan, promosi. Ya. Jadi yang ditablekkan Nabi Muhammad itu adalah surga dan neraka Islamnya. Jadi kalau mentablekkan yang jelas-jelas, memasarkan yang jelas-jelas seperti film itu lebih gampang. Seperti memasarkan minuman misalkan itu lebih gampang. Nabi Muhammad itu memasarkan iman, memasarkan Islam, memasarkan Islam. Yang keempat fatonah. Fatonah itu harus cerdas. Ya, siddiq, amanat, tablek, fatonah. Dulu Kiai Dahlan pernah ngisi pengajian di tempatnya Kiai Mukhtar Bukhari di Solo, di Mangkunegaran. Pengajiannya namanya siddiq, amanat, tablek, fatonah. Nah, itu sering ke sana. Lah tugas Nabi Muhammad itu apa? Tugas Nabi Muhammad itu apa? Menyampaikan, ya. Ya. Nah, lalu Muhammadiyah itu apa? Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam. Itu artinya Islam itu supaya bergerak. Jangan Islam cuma tidak bergerak. Itu namanya bukan gerakan Islam, diaman Islam itu. Ya. Islam itu harus hidup, bergerak. Islam mengajarkan bersih, ya kita lakukan kebersihan. Islam mengajarkan apa? Kerja keras, ya kita kerja keras. Islam mengajarkan, kalau Kiai Dahlan itu ketika mengajarkan itu harus diamalkan. Maka ketika mengajarkan surat Wal Asri, Wal Asri itu 3 ayat, itu diajarkan 8 bulan menurut Kiai Jazuli. Tapi kalau menurut Kiai Hajid 7 bulan lebih. Jadi tidak bertentangan. Yang satu bilang 7 bulan lebih, yang satu bilang 8 bulan. Mengajarkan Al-Maun berapa bulan? 3 bulan. Nah, jadi karena itu harus diamalkan. Karena itu sekarang saya ingin bertanya pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Kalau kita jadi orang Muhammadiyah, kita ya harus mengamalkan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah, yaitu tablek dakwah. Berani nggak? Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, semua harus jadi mubalek. Kalau jadi mubalek itu enggak repot, enggak berat. Karena jadi mubalek itu balighu anni walau ayah. Kalau jadi ulama, nah itu baru berat. Karena dia harus menguasai ya pokok-pokok ajaran Islam, kemudian mengerti bahasa Arab dengan baik, kemudian mengerti beberapa kitab, mengerti isi Al-Quran. Nah itu ulama. Ya. Tapi kalau mubalek itu setiap orang harus bisa jadi mubalek. Karena sebagai warga Muhammadiyah, saya harap bapak-bapak, ibu-ibu sekalian itu menjadi mubalek, menyampaikan itu. Nah sekarang berdakwahnya kerjasama dengan kita. Kita membuat film 4 tadi Mas Mandika menyatakan 5. Itu film itu ayo kita berdakwah dengan film. Maksud bapak kita apa? Ibu-ibu supaya mengajak orang-orang lain ayo nonton film meniti 20 hari. Nah, yang muda-muda. Bagaimana spirit HW di situ? HW itu tidak pernah putus asa.
Kalau ini gagal, pakai ini. Selalu cari alternatif. Lalu yang kedua, 9 putri sejati. Nah, ibu-ibu perempuan harus ngerti, itu sejarah kebangkitan perempuan Indonesia. Kartini itu baru membuat 1 TK, dan itu belum selesai. Muhammadiyah itu sekarang 26.000 TK Aisyah. Jadi ibu-ibu perlu ngajak orang, ayo nonton 9 putri sejati, sejarah perempuan Indonesia, sejarah Aisyah. Nah, nanti caranya bagaimana menonton? Nah, nanti Mas Era bisa menjelaskan. Kiai Dahlan itu orang yang suka persatuan, maka sering silaturahim kepada kiai ini, kiai ini, kiai ini, kiai ini, ya. Maka kemudian saya suatu hari ngajak Mas Andika, Mas Era, yuk silaturahim ke tempatnya Kiai Salahuddin Wahid. Nah, waktu itu belum ada gagasan untuk membuat film bareng, cuma kita silaturahim. Nah, sampai di sana saya sampaikan, kalau Kiai Dahlan itu orang hebat, ibaratnya sebuah mata air yang memancar, airnya kemana-mana mengalir sana sini, dan airnya itu jernih bersih, yang dilewati tanah itu menjadi subur. Kiai Hasyim Asy'ari itu saya ibaratkan sebuah telaga yang airnya bening, orang dari mana-mana datang. Lalu waktu itu saya bilang sama Gus Solah, bagaimana kalau kita membuat film, karena Kiai Dahlan itu begini. Saya waktu itu sebetulnya masih menjajaki apakah Gus Solah itu mau apa tidak. So, biasanya orang kalau diajak itu, oh ya nanti saya runding dulu dengan keluarga. Oh, kalau saya karena bukan pimpinan pusat NU, saya tak ngomong sama Surya sama. Tapi tidak, waktu itu Gus Solah itu bilang begini, Pak Sukri, kalau ada ungkapan lebih dari setuju, saya setuju. Saya di atas ungkapan itu. Nah, sudah kalau gitu kita bentuk, lalu kemudian kita bentuk 2 tim, yang satu dipimpin oleh Mas Andika, yang satu dipimpin oleh Gus Amin. Dalam setahun kurang lebih jadilah film itu, yang tadi sudah dijelaskan, ditonton di mana-mana. Orang Muhammadiyah belum berani nonton, orang NU sudah nonton, karena orang Muhammadiyah waktu itu takut pandemi, PP Muhammadiyah melarang kumpul-kumpul. Tapi kalau di lingkungan NU asal kiainya sudah boleh, kalau ada pandemi, kiai silakan nonton. Karena itu anak buahnya Mas Era itu di Lampung itu 1,5 bulan nggak pulang, karena muter dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, film yang ketiga, keempat itu tadi yang disebutkan, yang dibuat oleh Bapak Direktur dari Kepanjen. Ya. Nah, sekarang begini, tadi Pak Rauf mengatakan gedung ini kurang berapa ratus juta? Oh, 4 M. Nah, ya, tadi saya tanya sama beliau, Pak, penduduk Kepanjen itu berapa? Semula cuma bilang 3.000, masa? Akhirnya kita lihat ternyata 110.000. Nah, jadi saya minta itu digerakkan supaya kita berdakwah kepada 110.000 itu, kalau perlu lebih. Tapi supaya nonton itu tidak gratis. Gratis itu tidak mendidik. Tapi jangan mahal, karena ini film dakwah kok mahal. Jangan mempersulit. Tadi Mas Andika sudah menjelaskan, tidak perlu orang Kepanjen mau nonton harus datang dulu ke Malang. Tapi kita mendatangi orang yang didakwahi. Nabi Muhammad itu ketika dakwah mendatangi yang didakwahi. Nah, Bapak Ibu itu tugasnya sebagai mubaligh dan mubalighot mengajak orang-orang di berbagai tempat itu nonton. Gimana caranya? Ya kalau siang di gedung seperti ini saat kemudian ditutup bintang, udah ada listriknya, bilang sama Mas Era, ini kita mau memutar film di sini. Nah, nanti Mas Era akan mengirim tim ke sini untuk membawa orang yang muter film, sudah membawa layarnya, sudah membawa sound systemnya dan sebagainya.
tugas ibu-ibu dan bapak-bapak itu cuma menawarkan film dan menjual karcis. Karcisnya 18.000. Jadi kalau berdakwah itu tidak dibatasi. Ini film ini hanya ditonton oleh orang Muhammadiyah, itu namanya tidak dakwah itu. Dakwah itu kepada siapa saja. Nabi itu berdakwah kepada Abu Lahab, kepada Abu Jahal, yang Kristen, yang Yahudi semua. Ya. Karena yang namanya dakwah itu, tabligh itu disampaikan kepada siapa saja. Jadi karena itu ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, nanti tolong dakwah. Bapak ibu kita dakwah dengan film. Filmnya sudah dibuat oleh Mas Andika dan teman-teman. Didakwahkan, tapi jangan gratis, karena gratis itu tidak mendidik. Tapi jangan mahal, karena kalau mahal itu bukan film dakwah. Dan jangan mempersulit, karena itu kita coba dekati. Jadi kalau ini sudah ada gedung seperti ini, isi berapa orang, nah itu tinggal omong, nanti akan datang. Nah, hasilnya karena satu film kalau orang nonton tuh 18.000. Jadi kalau ada 110 penduduk, berapa Mas Era? Penyelenggara berapa? Artinya kalau Pak Rauf menggerakkan, itu Pak Rauf dapat 500 juta. Berapa biaya tadi gedung ini? 4M. Itu nanti kita muter terus sampai 10 kali. Ya. Ya kan ini kan sudah dapat 5 film. Ya toh, berarti sudah dapat 2,5 M. Tapi Bapak menggerakkan ibu-ibu itu supaya promosi. Itu dakwah. Ya. Jadi kita sekaligus dakwah, sekaligus menggalang dana. Ya. Karena Nabi Muhammad itu berhasil dalam dakwahnya. Pertama didukung oleh Khadijah. Khadijah itu bukan pengusaha wanita ya, wanita pengusaha. Nah. Khadijah itu wanita pengusaha. Dia itu orang yang sangat kaya raya, uangnya dipakai untuk Nabi Muhammad dakwah. Setelah As-Sabiqul Awwalin masuk, ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Abdurrahman bin Auf, itu yang mendukung. Nah, kemudian ketika hijrah itu orang-orang Ansor itu mengatakan, ini kan kami punya rumah, silahkan yang separuh untuk kamu. Tapi orang-orang seperti Abdurrahman bin Auf, udah tunjukkan saja saya pasar. Nah, lalu mereka ke pasar. Mereka ke pasar, kemudian setelah 1 bulan mereka sudah bisa dapat. Kemudian makin lama makin kaya. Akhirnya orang-orang muhajirin ini menjadi pengusaha yang sukses di Madinah. Dulu orang-orang Ansor itu pada musim paceklik pinjam uang kepada orang-orang Yahudi dengan bunga yang berlipat-lipat atau afan muta'afan. Tapi setelah orang muhajirin itu datang, orang kaya-kaya, mereka setor zakat, wakaf, infaknya ke Baitul Mal. Baitul Mal kaya. Orang Ansor tidak lagi pinjam ke orang Yahudi. Akhirnya bisnisnya orang Yahudi itu kukut. Tahu kukut? Nah, kukut, kemudian mereka bersekongkol akan membunuh Rasulullah. Maka 3 puak orang Yahudi, Banu Nadir, Banu Quraidah, Banu Qainuqa, itu akhirnya diusir. Jadi kalau kita ingin berhasil, ya, kalau Pak AR itu mengatakan orang-orang Muhammadiyah itu harus kaya dan Muhammadiyah harus kaya. Artinya Muhammadiyahnya kaya, orang-orangnya harus kaya. Karena ayatul ulya khairun minal yadis sufla. Fakitu saya layuti. Tidak, orang yang tidak punya apa-apa. Maka orang Islam, orang Muhammadiyah itu harus menjadi orang yang dzu kuwatin, dzu ilmin, dan dzu malin.
Nah, kalau begitu nanti orang-orang Muhammadiyah itu akan bisa membantu melepaskan orang-orang yang miskin dan kemiskinan itu. Karena orang-orang miskin itu apa ya, kadal fakur ayakuna kufran. Jadi kalau bisa orang Islam jangan menjadi orang miskin, menjadi orang kaya, supaya tangannya itu di atas. Jangan minta-minta. Ada sebuah kisah, suatu hari Rasulullah sedang dihadapi oleh para sahabat. Ada seorang sahabat datang, orangnya masih keker, kotok itu. Apa kalau bahasa Kepanjen kotok itu apa? Kuat. Ya. Nah, ketika minta itu Rasulullah, loh, kamu masih kuat sekali kok, minta-minta itu. Kamu di rumah punya apa? Saya punya ambal itu karpet lama dan gelas. Nah, bawa ke sini. Nah, kemudian dibawa kepada Rasulullah dua barang tadi. Ditawarkan kepada sahabat. Siapa yang mau beli? Nah, saya berapa? 1 dirham. Oh, jangan. Ada lagi yang lebih? Akhirnya ada yang beli 2 dirham. Nah, lalu karpet dan gelas tadi diberikan kepada orang yang beli. Rasulullah menerima 2 dirham. Nah, 2 dirham itu lalu orang yang minta-minta tadi diberi. Tunjuk sini. Ini 1 dirham kamu belikan makanan untuk anak dan istri kamu. 1 dirham dibelikan kapak, nanti bawa sini. Nah, akhirnya orang tadi ke pasar beli makanan dan beli kampak. Makanan diberikan istri dan anaknya, kampak diberikan Rasulullah. Lalu oleh Rasulullah diberi tali. Kemudian Rasulullah bilang, itu kebun-kebun kurma yang kering-kering melepah itu kumpulkan, ikat, jual ke pasar. Batang-batang kurma yang roboh, tebang, ikat, jual ke pasar. Kamu jangan ketemu saya sebelum 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu orang itu datang membawa 10 dirham. Padahal modalnya tadi 2 dirham. Di sini apa? Di sini kita melihat Rasulullah itu pertama melarang orang itu kalau sehat jangan minta-minta. Yang kedua, Rasulullah menunjukkan bagaimana cara mencari modal. Yang ketiga, Rasulullah menunjukkan di mana mencari barang dagangan. Yang keempat, Rasulullah menunjukkan di mana itu harus dijual ke pasar. Yang kelima, supaya orang tidak boros tapi disimpan. Sehingga ketika ketemu Rasulullah, dia masih membawa uang 10 dirham, padahal dia sudah setiap hari memberi makan kepada istri dan anaknya. Artinya apa? Artinya Muhammadiyah ini pada periode sekarang ini, pada periodenya Pak Rauf ini di Kepanjen, itu supaya bisa menciptakan lapangan kerja. Kalau zaman Kiai Dahlan ketika menjelaskan surat Al-Maun, setelah bulan ketiga Kiai Sujak protes, kok tidak naik-naik, tidak tambah-tambah. Lah sudah diamalkan belum? Nah, sudah, gimana? Ya kalau saya sholat sudah saya baca. Oh bukan itu, sekarang kamu keluar kauman, cari anak-anak yatim, orang-orang miskin, beri pakaian, suruh mandi, diberi sabun wangi dan sebagainya. Nanti terus diberi makan, terus diberi ceramah, diadakan pembinaan setiap minggu atau setiap hari. Itu awalnya adanya panti asuhan. Jadi zaman Kiai Dahlan itu Al-Maun jilid 1 itu memberi sepiring nasi, lalu sabun, pakaian. Tapi dalam sekarang ini, ada periodenya Pak Rauf ini, kita harus menciptakan lapangan kerja. Ya, karena yang namanya Sinarmas itu punya karyawan sekitar 40.000. Dan kalau dengan perkebunannya itu bisa sekitar 200.000. Artinya Sinarmas miliknya orang Kristen ini, andai kata dia Muslim, pahalanya besar sekali. Karena dia bisa menciptakan lapangan kerja sebanyak 200.000. Belum lagi Cina-Cina yang lain. Jadi kita jangan benci dengan Cina. Ya, yang kita benci itu kelakuannya. Karena Cina itu ya sama dengan kita.
makhluknya Gusti Allah, hambanya Gusti Allah, hanya dia beda, belum dapat petunjuk. Tapi Cina Muslim yang banyak di Cina sana banyak, ada 80 jutaan orang Muslim. Nah, jadi kalau sahabat Ali itu mengatakan seandainya kemiskinan itu sebagai makhluk akan saya tebas lehernya. Jadi karena miskin itu menyebabkan orang kadal fakranya kufron tadi. Ada mungkin perempuan yang kurang kuat imannya karena ingin mewah, masih muda, lalu menjual diri ya. Ada kemudian mereka yang kuat korupsi ya. Karena apa? Miskin tadi atau merampok dan sebagainya tadi. Jadi karena itu pada sekarang ini Muhammadiyah harus lah, Muhammadiyah itu gerakan Islam, maka Islam itu harus dihidupkan ya. Ajaran-ajaran Islam itu harus dihidupkan ya. Karena itu saya ingin mengajak supaya kita bisa menciptakan lapangan kerja. Bab kata Pak Sandiaga Uno, betul ya, itu mengatakan setiap satu film itu menciptakan 300 lapangan kerja ya. Jadi Mas Andika itu membuat satu film itu kira-kira nanti yang akan dapat pekerjaan kira-kira 300 orang. Apalagi kalau kemudian ibu-ibu dan adik-adik ini mau memasarkan. Jadi kita pertama berdakwah seluas-luasnya dengan film, lalu yang kedua menggalang dana. Dan ini halal gitu. Ya. Dan kalau sudah dapat ya kita bangun sekolah, bangun panti asuhan, bangun kalau perlu buat hotel supaya di Kepanjen ini nanti dipelopori oleh Muhammadiyah. Ada gedung tertinggi di pinggir jalan miliknya Muhammadiyah, ada itu nanti pantuan. Tapi bukan ini, tapi spirit Islamnya itu digerakkan. Karena Islamnya itu pasti mendatangkan dua hal ya, mendatangkan dua hal. Satu ya, pertama mendatangkan fit dunia hasanah, yang kedua mendatangkan fil akhirati hasanah. Nah ini kalau itu Islam itu kita lakukan dengan baik, itu dua-duanya kena. Sekian tahun yang lalu saya waktu itu masih bendara PP, jadi zamannya Pak Amin. Itu saya ke Bojonegoro. Di Bojonegoro itu saya lupa ada namanya insinyur siapa itu, pemilik pengelola panti asuhan Muhammadiyah. Orangnya kurus, tidak ada yang, tapi sapinya itu 12 itu gemuk-gemuk seperti gajah-gajah. Lah ini yang makani kok kurus, tapi yang makani bisa gemuk-gemuk. Nah, saya suka guyon sama beliau itu. Akhirnya pas saya omong-omong dengan beliau, Bupati datang. Bupati datang itu cuma dengan sopir, saya juga dengan sopir waktu itu. Terus Pak, saya lupa ini pantai sebelah, bilang sama saya, loh ini kok Pak Sukri dari PP datang inkognito, Pak Bupati datang, ya takdir Allah. Nah, terus waktu itu saya asbun, asal bunyi kepada Pak Bupati. Pak Bupati, Mbok Muhammadiyah itu diberi izin pompa bensin. Loh serius apa? Ya kalau diberi ya serius, padahal sebenarnya saya hanya asbun. Nah ya udah, ya sudah nanti kita adulah. Saya pulang, seminggu kemudian itu Bapak Kepala Panti Asuhan itu bilang, Pak Sukri, ternyata ini Pak Bupati memberi kita izin untuk pompa bensin. Nah, ya sudah diterima. Uangnya dari mana? Ya golek, saya bilang gitu, kelompok ke. Akhirnya pagi harinya setelah telepon saya itu, satu mobil datang ke rumah saya jam 6 pagi. Nah, udah sampai sekarang ketemu tempatnya Pak Amin dulu. Nah, lalu saya suruh ke tempatnya Pak Amin. Nah, kemudian dari tempatnya Pak Amin jam 8 nanti kembali ke tempat saya. Gimana? Ya Pak Amin menyarankan begini, nah, tapi kita belum tahu. Nah sekarang gini, sampai sering berdoa gimana? Ya kita sering berdoa itu sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah sekarang gini,
berapa biaya pompa bensin? Di luar tanahnya waktu itu 2,5 miliar. Nah, sudah kita jual saham 2,5 miliar dibagi 10.000, berapa ribu saham. Nah, akhirnya, tapi kalau orang beli itu harus beli 2 saham, satu untuk dunianya, untuk dirinya sendiri, nanti kalau badri masuk ke kantongnya, yang satu diwakafkan di Muhammadiyah, sehingga nanti untungnya itu masuk Muhammadiyah. Kalau ada orang beli 1.000 saham, yang 500 untuk dirinya sendiri, yang 500 diwakafkan di Muhammadiyah. Sehingga saat itu ketika terkumpul itu Muhammadiyah sudah punya 50% saham. Dengan mewujudkan, menurunkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, sekarang begini, supaya Muhammadiyah menguasai lebih dari 50% saham, TK Muhammadiyah suruh beli, SD Muhammadiyah suruh beli, Masjid Muhammadiyah suruh beli. Tapi kalau TK beli ya untuk TK, masjid beli ya untuk masjid, SD beli ya untuk, karena tidak ada masjid masuk surga, TK masuk surga, SMP masuk surga, tidak ada. Nah, tapi lalu waktu itu Muhammadiyah sudah menguasai lebih 50% saham. Ketika muktamar di Malang, saya tanya, gimana keuntungannya? Alhamdulillah Pak, sekarang keuntungan bersih untuk Kabupaten PDM Bojonegoro itu 500 juta. Nah, tapi waktu itu kemudian saya bilang, tapi Mas, pompa bensin sampean itu mandul. Lu kok mandul? Nah, dari dulu cuma satu, tidak punya anak. Nah, terus pakai. Jadi saya itu kan suka ngompori Pak. Karena itu yang penting itu adalah gerakan, tindakan. Ya. Kita ngaji bola bali itu ya cuma dapat ilmu saja. Tapi kalau kita kan itu ngaji itu ayo diamalkan. Wal asri diamalkan, wal asri diisi dengan amal soleh. Kalau wal asri diomongkan ya kita cuma wal asri saja. Maka kemudian kita kan itu mendorong murid-muridnya supaya selalu melakukan amal soleh. Ya. Nah, karena itu pernah suatu pengajian Kiai Dahlan itu mengumpulkan orang-orang kaya. Karena Muhammadiyah butuh duit, orang-orang kaya, yang kaya-kaya itu diundang. Kalau ngundang itu malam Jumat, habis maghrib diundang malam Jumat. Begitu datang 20-30 orang, disuguh makanan yang paling lezat. Nah, misalnya ayam goreng, ayam goreng. Setelah makan dengan ayam goreng selesai, kita kan bilang alhamdulillah sudah selesai makan. Yang ingin pulang silahkan pulang, yang masih ingin ngomong-ngomong mereka pulang. Malam Jumat berikutnya diundang lagi. Diundang lagi, mungkin yang paling disukai rawon. Rawon. Selesai, dah terima kasih, kalau mau pulang. Malam Jumat berikutnya diundang lagi sampai beberapa kali. Akhirnya orang itu pada datang itu apa? Gerenengan itu bahasa kepanjangan apa? Hah? Gemerem. Ya Dahlan undang kita ini orang-orang yang berkecukupan kok cuma datang makan. Ini maksudnya apa? Ayo nanti ditanyakan. Nah, kemudian pada saat yang kesekian itu orang tadi ada yang tanya, Kiai ini kok undang kita cuma disuruh datang makan, kami ini kebetulan orang-orang, mohon maaf, kami itu orang yang cukup. Kalau kami cuma makan seperti ini tiap hari itu tidak akan miskin. Maksud Kiai Dahlan apa? Ya saya seneng nih lihat anda makan ketok enak itu. Nah, terus akhirnya ada yang bilang, Kiai Dahlan itu kan ilmunya banyak, yo kita ini diberi pelajaran apa? Agama ya, supaya kita ini mau apa? Mau. Nah, sebenarnya yang ditunggu Kiai Dahlan itu seperti ini.
Begitu mau, lalu Kiai Dahlan itu mengajarkan bagaimana orang itu supaya tidak pelit. Nah, pengajian itu kemudian dikenal dengan pengajian Thaharatul Qulub, membersihkan hati supaya hatinya itu tidak kemantil-mantil kepada harta benda tadi. Harta benda itu kan fungsinya untuk apa toh? Fungsinya ya untuk kepentingan bersama, untuk ini, untuk nolong. Tadi yang saya katakan, Bos Sinarmas tadi, Eka Cipta Wijaya, itu ketika meninggal saya lupa ya, kekayaannya itu berapa triliun ditinggal. Kayaknya kan walaupun dia punya triliunan, tapi yang digunakan itu cuma berapa. Misalnya makan makanan yang harganya 1 juta sekali makan misalnya. Ada enggak makanan 1 juta sekali makan? Nah, ada Pak. Beli kutut yang anu ya, yang harganya 1 juta apa 2 juta disembelih digoreng gitu. Nah, Tata Arwana. Nah. Jadi kalaupun makan yang 1 juta sekali makan, misalnya 3 kali itu 3 juta, itu dia tidak akan miskin. Tapi dia ya cuma ya itu karena dia tidak bisa memakan 100 kutut gitu ya, nggak bisa, perutnya nggak kuat. 100 arwana juga nggak bisa. Dia punya tempat tidur 10 yang bagus ya, mentul-mentul itu yang ditempati ya cuma 1, nggak bisa 100 ditempati bareng, nggak bisa. Jadi akhirnya apa, harta-harta yang itu tuh sebenarnya tidak banyak yang berguna itu ya. Maka Kiai Dahlan itu mengajarkan supaya harta itu digunakan, karena harta itu, kalau dalam Islam harta itu digunakan untuk ibadah. Maka Pak AR itu sering mengatakan kalau punya harta itu letakkan saja di tangan. Jadi kalau sudah hilang ya sudah disedekahkan, ya sudah, habis golek lagi. Tidak perlu harta itu dimasukkan dalam hati ketika hilang, lalu wah sedih, wah itu harta kebakaran, korupsi, wah banknya bangkrut. Nah itu ya, itu cuma susah sendiri ya. Karena itu harta itu tidak perlu, harta itu untuk komunikasi, untuk menolong. Jadi kalau misalnya kita pergi lalu kita jajak ke teman, kita belikan, tidak apa-apa, itu fungsi harta seperti itu tidak untuk. Nah, kembali kepada tadi, maka di Muhammadiyah itu semua diusahakan supaya itu dilaksanakan, diamalkan. Ya. Karena yang namanya iman itu kan ya Islam itu kan selain percaya di hati juga diyakini dengan itu kan diamalkan dengan anggota. Jadi kalau yang akan punya makna banyak dalam kehidupan itu kalau itu kemudian diamalkan. Karena itu saya ingin mengajak sekali lagi supaya di Kepanjen ini ada dakwah dengan film ya, yang nanti digerakkan oleh Pak Rauf. Ini yang muda-muda itu dan adik-adik semua jadi juru bicara. Ayo nonton film dakwah, ayo nonton film dakwah. Dimulai nonton film anak-anak dulu yang dibuat oleh mana Pak Direktur tadi? Oleh Pak Direktur ya, itu oleh Pak Arif. Itu film itu. Kalau film anak-anak kan tiketnya 18, tapi biasanya anak kan ngajak ibunya, nanti sudah 36 itu. Kalau ngajak bapaknya sudah. Nah ini supaya kita mendakwai mereka, tapi sekaligus mengumpulkan dana untuk ini. Jadi nanti Muhammadiyah itu harus menjadi organisasi yang dzu ilmin, dzu kuwatin, dan dzu malin. Nah, lalu bisa menolong kepada orang banyak. Karena kalau saya yakin kalau misalnya Pak Rauf ini bisa mengumpulkan harta banyak, yang akan menikmati orang banyak. Misalnya lalu buat poliklinik, nanti poliklinik, nah tidak ada poliklinik Muhammadiyah hanya untuk orang Muhammadiyah saja. Jadi Pak Rauf tadi cerita kalau di Sorong itu ada 2 universitas, itu 80% lebih mahasiswanya itu non muslim ya. Karena itu waktu itu saya ketika di
Papua itu sedang terjadi gejolak rame-rame, itu saya bilang sama Pak siapa namanya, Dokter siapa yang di Unimuda itu, Pak Rustam Haji. Saya WA sama Pak Rustam Haji, Pak Rustam Haji, coba diadakan festival budaya termasuk penduduk asli. Wah, akhirnya betul beliau mengadakan semacam pesta budaya itu, dan itu ada orang-orang yang saudara-saudara kita yang itu di tempat-tempat rame panas, di tempatnya Pak Rustam Haji itu dingin. Karena apa? Seni. Di situ pada menari bareng, karena orang-orang sana itu dengan seni itu bisa. Jadi dakwah dengan seni itu penting. Ya. Dulu Wali Songo itu, Indonesia itu dulu agamanya sebagian besar Buddha dan animisme Hindu. Kemudian didakwai oleh para wali, selain juga dengan dakwah yang lain, itu akhirnya menjadi mayoritas Muslim dengan tingkat kemusliman yang bermacam-macam. Maka seni itu penting. Ya, jadi nanti karena itu kita akan menggunakan seni budaya itu sebagai dakwah. Dan kita sekali lagi, orang Islam, orang Muhammadiyah itu harus seperti Kiai Suja. Kiai Suja itu salah satu murid Kiai Dahlan. Ketika Kiai Dahlan menanya 4 orang muridnya, yang pertama Kiai Hisam, yang pertama Kiai Fakhruddin. Nah, Kiai Fakhruddin itu adiknya Kiai Suja. Tanggal berapa? 17 atau 18 itu tahun 1920 itu ditanya, Fakhruddin, kalau kamu saya angkat sebagai ketua majelis, ketua bagian tablek, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan membuat masjid di setiap kampung, saya akan membuat sekolah-sekolah, kursus-kursus mubalek supaya nanti bisa berdakwah di mana-mana. Nah, lalu Kiai Dahlan, oh bagus, kamu jadi. Lalu yang kedua yang ditanya Kiai Hisam, Hisam, kalau kamu saya tunjuk sebagai ketua bagian sekolahan, apa yang akan kamu lakukan? Oh, saya akan membuat sekolah yang banyak, ada verbal school, ada quick school, pokoknya kita harus bisa bersaing dengan orang-orang non-muslim. Dan saya akan membuat universitas, itu tahun 1920. Nah, ini yang akan kita filmkan, yang tadi sudah diceritakan oleh Mas Andi. Lalu yang ketiga, beliau bertanya kepada Kiai Mukhtar. Kiai Mukhtar itu kakaknya Kiai Hisam. Mukhtar, kalau kamu saya tunjuk sebagai ketua bagian taman pustaka, apa yang akan kamu buat? Saya akan buat library, perpustakaan di kampung-kampung. Oh ya bagus. Nah, kemudian yang keempat, Kiai Suja yang ditanya. Kiai Suja itu kakaknya Kiai Fakhruddin. Suja, kalau kamu saya angkat sebagai ketua bagian PKU, apa yang akan kamu? Saya akan buat wisos. Wah, orang pada ketawa gitu. Setelah itu apa lagi? Saya akan buat amhos. Wah, makin ketawa. Setelah itu akan buat apa? Saya akan buat hospital. Wah, makin bihu itu. Lalu Kiai Suja bilang, bapak-bapak, saudara-saudara saya, kenapa saudara-saudara menghu saya? Saya ingin buat wisos, panti asuhan, saya ingin buat amhos, rumah miskin. Kenapa diketawakan? Saya ingin buat hospital, diketawakan. Apa dikira orang Jawa, orang Indonesia itu tidak bisa membuat? Hum rijal wa nahnu rijal. Mereka itu laki-laki dan saya laki-laki. Nah, sekarang kita tarik ke sini. Kalau orang Amerika itu bisa membuat Hollywood, tadi Mas Andika sudah menjelaskan, orang India bisa membuat Bollywood, apakah orang Muhammadiyah tidak bisa? Bisa, sangat bisa, dan bisa lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena Muhammadiyah punya pengikut. Bos-bos Hollywood itu tidak punya masa seperti kita. Bos-bos Bollywood juga tidak punya masa seperti kita. Mereka cuma jual hiburan aja. Nah, kita dakwah, kita bersaing, mereka menghibur, kita berdakwah. Mereka dapat duit, kita juga dapat duit. Nah, nanti Pak Rauf harus dapat duit banyak. Harus digerakkan ini. Tapi kalau ini cuma diomongkan, ya tidak ada artinya. Tapi ini kalau ini kemudian digerakkan, terutama yang muda-muda ini, nanti adik-adik itu
Ayo nonton film, ayo nonton film, ayo. Caranya gimana? Tanya Mas Era. Nah, nanti itu kan akan dapat. Semakin banyak penonton, dakwah kita semakin sukses. Semakin banyak penonton, duit kita juga semakin banyak. Lalu kita juga bisa berbuat banyak. Ya, kalau kita bisa berbuat banyak, insya Allah ya Muhammadiyah itu nanti akan punya poliklinik, akan punya. Bahkan saya menyarankan supaya Muhammadiyah itu jangan berhenti, karena yang diajarkan oleh Kiai Dahlan itu secara utuh baru 2, surat Al-Asri dan Al-Ma'un. Tapi bidang Islam itu kan banyak. Udkhulu fi silmi kafah. Ada ekonominya, ada kebudayaannya, ada politiknya, ada kebangsaannya, dan yang lain-lain. Nah, kalau kita tidak bergerak di bidang ekonomi, ekonomi itu akan dikuasai oleh orang lain. Saudara-saudara kita Cina itu hanya 3,5%, tapi menguasai 70% aset bangsa. Ya. Dari 10 orang terkaya di Indonesia, itu yang 9 Cina. Yang 1 itu orang Indonesia asli, namanya Khairul Tanjung. Tapi dia bukan orang nomor 1. Dia kalau dia nomor 6, nomor 7. Nomor 1 itu namanya Hartono, pakai gudang garam itu, saudara Hartono. Nah, itu Sinarmas tadi itu menguasai 2 juta hektar untuk kebun sawit. Nah itu, ya, di samping punya BCA ya. Nah, iya. Oh Jarum, ya itu jadi karena itu orang Islam itu kan khaira umatin. Khaira umatin itu ya pinter ya, akhlaknya ya, ilmune ya, duitnya itu kalau bisa. Ya seperti Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu kan bangsawan tapi tidak sombong, ya, pedagang sukses tapi tidak kutil, ya. Pemimpin tapi dekat dengan rakyat, ya. Panglima perang dekat dengan Nabi Muhammad itu luar biasa. Ya, jadi kalau bisa kita sebagai tadi sudah sampaikan oleh Mas Andi, kayaknya itu nisbah kita itu bangsanya Muhammad gitu loh, pengikutnya Muhammad. Nah, jadi kita harus mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu yaitu tadi sebagai teladan, uswatun hasanah itu seperti itu. Ada yang mengatakan Muhammad itu bukan orang kaya, itu tidak ngerti sejarah dan tidak ngerti Quran. Sebab Nabi Muhammad itu adalah cucunya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu adalah orang yang menguasai air. Air itu mahal, ya. Apalagi di Mekah, ya. Itu yang menguasai ada, dia orang kaya. Ketika Abraha mau menyerang, itu Abdul Muthalib bilang, tunggu dulu, saya tak menyingkirkan unta saya keluar kota. Lalu untanya yang ratusan itu disingkirkan keluar kota. Abraha tanya, kenapa kamu singkirkan unta? Ya, unta itu punya saya. Kalau Ka'bah punya Allah, nanti yang akan melindungi Allah. Lalu Abraham menyerang, akhirnya turun burung ababil yang menghancurkan. Nah, Abdul Muthalib itu punya ratusan unta. Ketika punya anak Abdullah, sebelum punya anak itu dia sudah bersumpah akan menyembelih anaknya kalau anaknya itu laki-laki. Ternyata ketika lahir laki-laki dan ganteng, cakep, akhirnya banyak orang yang usul jangan dia. Akhirnya ditebus dengan apa? Undian, ditarik panah itu. Setiap tarikan itu 10 ekor unta. Nah, yang ke-10 itu baru nama Abdullah muncul, sehingga Abdullah itu ditebus kelahirannya itu dengan 100 ekor unta. Lah kalau mbahnya itu bisa nebus dengan ratusan ekor unta, masa orang miskin kaya? Ketika Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad itu dapat warisan 4 ekor unta, puluhan ekor kambing, dan seorang budak. Itu bukan orang miskin walaupun tidak termasuk kaya. Nah, kemudian ketika dia mulai bisa berdagang, dia berdagang. Ketika berdagang, dia mendapat keuntungan yang berlipat-lipat, sehingga kagum, akhirnya dia dilamar oleh Khadijah menjadi suaminya. Karena
Karena kalau yang lain itu cuma diberi upah 1 ekor unta, Muhammad itu ketika berdagang jadi salesnya Khadijah diberi upah 2 ekor unta. Nah, mana yang lebih kaya? Ya yang 2 ekor unta. Masa 1 ekor unta lebih kaya dari 2? Ketika nikah dengan Khadijah, ya itu maharnya berapa? Lupa saya, 20-an unta. Maharnya 20, miskin nggak mungkin. Kemudian nikah dengan orang kaya kok jadi miskin, nggak mungkin. Kemudian ketika Nabi jadi Nabi berperang, kalau dapat atau kalau menang dapat ghanimah banyak kok miskin, nggak mungkin. Nah, jadi dari sejarah ini ada 12 fakta yang menunjukkan Nabi Muhammad itu orang kaya. Kemudian dalam salah satu ayat Allah berfirman, wa wajadaka ailan fa'aghna. Aku jumpai engkau Muhammad dalam keadaan kesulitan, fa'aghna, maka aku cukupkan. Itu Quran. Jadi Nabi Muhammad itu orang kaya. Cuma orang kaya yang tidak pernah menonjolkan kekayaannya. Kekayaannya digunakan untuk kepentingan. Nabi Muhammad itu seorang kepala negara, tapi bisa duduk dengan orang miskin, dengan budak, dengan Bilal, dengan itu. Jadi Islam itu mengajarkan seperti itu. Maka karena itu Muhammadiyah itu nanti kita mohon Pak Rauf dan teman-teman bisa bagaimana di Kepanjen ini kemudian Muhammadiyah itu bisa besar menjadi lokomotif di dalam pembangunan. Caranya gimana? Ya berdakwah tapi juga menjadi menggalang dana. Nah, nanti harus buat usaha-usaha yang sifatnya ekonomi. Jangan hanya Muhammadiyah hanya di bidang pendidikan, kesehatan, tapi harus di bidang pariwisata. Pariwisata yang kita kembangkan pariwisata syukur. Ya, Allah menciptakan tadi dibaca ya, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wah, sudah bagaimana kesyukuran kita. Allah itu menciptakan lahan subur dan sebagainya. Karena 1 meter ini ya tanah itu bisa menghasilkan puluhan ribu. Kalau kita tanami sengon, 1 sengon itu bisa mungkin harganya bisa sekarang 1 sengon yang berapa umur 5 tahun itu berapa harganya kira-kira di sini? 100.000, 500.000 lagi. Itu di tanah yang ya, tapi memang investasinya butuh lama. Nah, artinya apa? Kita syukuri ya. Dulu tahun 1950 itu ada namanya Anwar Sadat, Kolonel Anwar Sadat. Itu datang ke kantor pimpinan Muqsad Muhammadiyah mengatakan, wah ini Muhammadiyah itu luar biasa dan Indonesia itu lebih luar biasa. Kutilat minal ardi nukilat minal jannah, sepotong tanah yang dipindahkan dari surga. Kemudian ternyata Anwar Sadat itu kemudian menjadi presiden tapi kemudian tertembak. Maksud saya begini, maksud saya Indonesia itu luar biasa. Dan kalau kita kembangkan ya, pariwisatanya, pertaniannya dan yang lain-lain itu bisa. Nah, karena itu kita sebagai umat Islam itu umat yang selalu mensyukuri nikmat Allah tadi. Kita harus memanfaatkan apa yang diberikan Allah kepada kita itu kita gunakan semuanya untuk beribadah. Ya, ibadah itu ada ibadah mahdhah ya, tapi kita mensyukuri Allah menumbuhkan pohon mangga di atas tanah yang sedikit, hasilnya banyak. Allah memberikan dalam kolam kita bisa, itu semua kita syukuri. Allah memberikan pemandangan indah, Allah memberikan ya. Saya tadi malam pagi-pagi di hotelnya UMM itu saya melihat wah di sana ada pemandangan yang indah, gunung-gunung dan sebagainya. Nah itu bisa, jangan hanya Bali, masa Bali saja ya. Mungkin di Kepanjen ini juga ada pemandangan indah, ada sesuatu yang itu beribadah ya, syukur nikmat. Memang suatu hari itu saya ketemu dengan seorang kiai. Saya dikenalkan ketika muktamar di Jogja dan oleh seseorang, Pak Sukri, ini ada kiai kita ini yang
sukses. Suksesnya apa? Oh bisnisnya apa? Bisnisnya seperti apa? Buat lembaga keuangan itu semacam BMT dan sebagainya, BPR. Saya tanya sama Pak Kiai, Pak Kiai, sekarang asetnya berapa? Belum banyak. Ya belum banyak itu kan ada hitungannya. Belum banyak, ya baru 600 miliar. Oh ya, kapan 1 triliun kan? Ya mungkin masih. Saya bilang sama Pak Kiai buat hotel. Tadi pelototi, Pak Supri kok menganjurkan buat hotel kan untuk mesum. Lalu saya tanya Pak Kiai sudah haji sudah berapa kali? 3 kali. Kalau umroh, wah hampir tiap bulan saya umroh, saya ngantar jamaah. Kalau di Jeddah nginepnya di mana? Di hotel. Kalau di Madinah di hotel. Kalau di Mekah dia tidak jawab, cuma tersenyum. Besok Pak Sukri ngisi kajian di rumah saya. Nah, jadi saya diundang. Nah, sudah. Intinya semuanya itu ya. Semuanya itu hotel dan sebagainya itu bisa untuk maksiat tapi bisa untuk yang baik. Hadis Umar itu mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa fa imman kana hijratuhu Allah usibwa au imra'atin yumtiha. Jadi masjid untuk korupsi bisa tidak? Bisa. Haji itu apa? Haji itu rukun Islam yang kelima. Untuk korupsi bisa tidak? Bisa. Ada tidak? Ada. Pejabat bahkan tingkatnya itu orang nomor 1 di departemennya itu dia korupsi karena memakan Quran itu apa? Kitab suci Allah. Bisa untuk korupsi tak? Bisa. Ada namanya Abdul Ghafur. Wah, namanya hebat. Anggota DPR korupsi dengan Quran lain. Ya. Jadi semuanya itu tergantung kepada niat tadi. Nah, maka kita harus semuanya niat yang baik, tapi kemudian ditindaklanjuti dengan baik. Nah itu insya Allah dengan spirit seperti itu amalan ini pengikut Nabi Muhammad. Ya. Kalau pengikut Nabi Muhammad itu harus Islam itu digerakkan, ya itu karena Islam itu gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan tajdid. Nah, jadi kalau kita dakwahnya dulu, yang dakwah itu cuma Pak Rauf saja atau ini adik-adik ceramah saja. Sekarang yang dakwah itu semuanya. Ya, modern itu berkemajuan. Masa dakwahnya cuma ceramah terus? Ya dakwahnya dengan film, dakwahnya dengan uang, dakwahnya dengan menciptakan lapangan kerja, dakwahnya dengan itu. Ya. Nah, gerakan tajdid dan gerakan kemajuan. Jangan caranya dakwah sekarang cuma sama dengan sekian tahun yang lalu. Nah, ini kita yang di LSBO tadi Mas Andika sudah merintis, akan membuat MIBO, akan membuat yang lain-lain, dan kita akan melibatkan ya supaya seluruh warga Muhammadiyah. Jadi ketika Muhammadiyah itu menjadi gerakan Islam, itu jangan hanya menjadi gerakan pengurus yang bergerak, hanya pengurus, hanya Pak Rauf saja, tapi semua harus dilibatkan ya. Semua harus dilibatkan. Kalau cuma gerakan pengurus tidak cepat ya, tapi kalau itu menjadi gerakan umat, gerakan Islam, nah itu akan. Jadi kembali lagi saya ulangi, yang pertama kita Muhammadiyah, artinya pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua kita harus punya sifat siddiq, jujur ya, harus punya trust, harus punya kepercayaan. 3, amanah, harus tanggung jawab. Sebagai orang Muhammadiyah kita bertanggung jawab. Namanya Muhammadiyah. Kalau namanya Muhammadiyah tanggung jawab, ya kita harus mengikuti Nabi Muhammad. Tabligh kita harus selalu menyampaikan. Yang disampaikan apa? Ngajak mereka nonton film. Di antaranya, yang lain tetap diteruskan. Lalu yang keempat, fatonah, harus cerdas. Apa? Kita harus kreatif. Jangan dari dulu itu saja. Itu bukan gerakan kemajuan. Nah, ini lalu tugas Nabi itu apa? Tugas Nabi itu menyampaikan. Jadi sampaikan Islam itu. Nah, ini Mas Andika dan teman-teman sudah menonton film. Kita tinggal menyampaikan, ayo nonton, ayo nonton. Nah, kemudian membuat itu. Lalu yang keempat,
supaya diketahui Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam, maka Islam itu harus digerakkan, Islam itu harus dihidupkan. Yang kedua, Muhammadiyah itu gerakan dakwah, maka harus ada dakwah terus menerus, ya, dengan cara yang lebih modern. Yang ketiga, Muhammadiyah itu gerakan tajdid, gerakan pembaruan, maka usaha-usahanya harus baru. Jangan kalau dulu panti asuhan terus, ya panti asuhan terus dikembangkan, ada rumah sakit, ada ini, lalu ada hotel, nanti ada peternakan, ada bengkelan, ada dan sebagainya. Harus punya bengkel, punya dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, gerakan kemajuan. Kemajuan itu harus maju di depan, maka Muhammadiyah itu harus menjadi lokomotif, ya, menjadi lokomotif, jangan menjadi gerbong di belakang saja, ya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, benar-benar ngaji yang ini ya, ini menginspirasi dan memotivasi. Mudah-mudahan kita semuanya bisa jadi umat yang berdikari, du ilmi, du kuatin, dan du malin. Pada Bapak Ibu semuanya tidak perlu saya simpulkan apa yang dibicarakan tadi, karena banyak di sini guru saya, alim ulama ya. Kalau saya ini baru bukan itu. Untuk pertanyaan, masukan, kami persilakan. Dari Ibu Aisyah bisa, dari NA bisa, dari Muda atau dari Bapak-bapak. Monggo saya persilakan.